Wow, turun hujan ini. Dari desa menghubungkan ke juga tertutup mendung ke sana ya. 300 meteran lah. Di ke sana untuk menuju lurus ke sana. Benten disapu. Posisinya di sini si makhluk astral yang berada di pohon sini, satu dupa. Rumputnya subur-subur. Wow, turun hujan ini. Mulai turun gerimisnya. Tapi ada angin. Biasanya kalau ada angin nggak terjadi sampai hujan. Biasanya begitu. Di sini sudah mulai agak gersang. Baru selesai dibersihkan dan sebagian dibakar sampahnya. Di sana ada beberapa orang yang sedang bekerja, nggak tahu sedang mengerjakan apa. Karena di sana saya lihat dari sini ada 3 atau 4 orang kira-kira ya. Oh, lebih, ternyata banyak orang di sana. Banyak orangnya di sini. Bu, yeah. Ternyata di sana banyak orang, saya kira kerja di sawah, ternyata membangun jalur dari desa menghubungkan ke pertengahan sawah hingga menuju ke desa lainnya atau ke kampung lainnya. Saya akan coba lewat sini untuk menuju ke sana. Karena di sana ada jalur utama yang sedikit lumayan ramai, ada banyak kendaraan lewat di sana. Coba aja, barangkali ada jalurnya lewat sini. Sepertinya bisa ini. Ini jagungnya sudah selesai dipanen, tapi pohon jagungnya belum dibersihkan. Biasanya untuk menggemburkan tanah, biasanya begitu. Oh ya, bisa, ini sudah semakin dekat saya. Berarti yang dibangun di sana tadi itu jalurnya dari sana menghubungkan dari desa sana atau kampung sana menuju ke jalur sini. Coba saya lihat sebentar di situ. Bismillah. Nah, ini tembusannya ke sana tadi, ke tengah persawahan yang banyak orang bekerja di sana. Ternyata membangun jalur dari desa atau kampung yang sebelah sana menuju ke jalur sini. Sore hari ini mendung tapi agak sedikit cerah. Mataharinya juga tertutup mendung tapi tidak sampai hujan. Karena barusan itu banyak angin. Biasanya memang kalau banyak angin tidak terjadi hujan. Menurut perkiraan cuaca memang begitu. Kalau menurut perakiraan, semakin kesini semakin luas sawahnya. Kalau ke sana menuju arah perkampungan atau desa-desa yang dipadati rumah-rumah warga. Mungkin kalau saya maju ke sana terus, ini mungkin ada jalurnya untuk arah menuju ke sana ya. Mungkin perkiraan saja. Karena kalau sebenarnya lewat sini sih bisa, tapi saya penasaran di sana ada atau tidak. Kalau nggak ada ya nggak masalah, terpaksa lewat tengah persawahan ini untuk menuju ke sana.
yang lebih mendekati perkampungan atau pedesaan yang banyak dihuni rumah-rumah warga. Karena pedesaan yang berada di sana ini tidak jauh dari jalur utama juga, sehingga tidak terlalu pelosok dan tidak ke arah pedalaman juga, sehingga sudah ramai di kampungnya. Banyak sekali rumah-rumah yang terlihat dari sini, padat sekali rumahnya. Ternyata kalau sampai sini, ini memang nggak ada jalurnya untuk menuju ke sana, sehingga saya harus lewat tengah persawahan ini saja. Nggak apa-apa, karena ini sudah selesai dipanen juga, jadi nggak apa-apa dilewati. Kalau sebatas jalan kaki aja. Ini saya sudah berada di jalur sini yang menghubungkan arah sana tadi, ya, di sana juga ke sana, arah ke sebuah perkampungan. Tapi saya nggak akan masuk ke desanya, dikarenakan ini saya sedang berjalan kaki. Karena untuk memasuki ke perkampungannya itu jaraknya sekitar kurang lebih 300 meteran, ya, 300 meteran lah. Dan saya akan kembali ke sana. Di sana ada satu warung yang kok sepi sekali, mungkin sedang tutup warungnya. Anginnya lumayan kencang, segar sekali udaranya di sore hari ini. Apalagi ini nggak ada panas di sore hari ini karena terik mataharinya ini tertutup mendung. Biasanya kalau jam segini masih panas, teman-teman. Kalau jam segini memang biasanya masih panas karena ini sekitar pukul 3 sore. Kalaupun lebih cuman mungkin 10 menitan saja. Ini saya sudah mendekati jalur yang berada di sini, dan ini warungnya yang saya lihat dari jauh tadi. Ini banyak sekali kendaraan yang lewat sini di sore hari. Kalau sore memang agak ramai. Nah, ini warung yang tadi saya katakan. Oh, pantesan sepi karena ini tutup warungnya. Pas berada di bawah pohon beringin yang cukup teduh sekali, cukup enak sekali. Meskipun di siang hari, ini sangat enak sekali, teman-teman. Hawanya pasti segar. Ya, dan saya akan kembali ke sana untuk menuju lurus ke sana setelah melewati persawahan yang sebelah jalan tadi, karena saya tadi juga awalnya mulai dari sini. Bendinten dibersihi ngeten iki. Bendinten dibersihi ngeten iki. Bendinten disapu. Oh. Oh, nggih. Monggo. Ya, dan kali ini saya akan menuju ke sebuah pemakaman, tapi bukan tempat makam umum, melainkan hanya satu makam saja yang berada di sebuah kebun yang dekat dengan sungai juga, yang tidak jauh dari perkampungan atau tidak jauh dari desa, tidak jauh dari rumah-rumah warga, yaitu makam kuno yang bisa berputar sendiri. Dan sekarang ini saya sudah mendekati pemakamannya atau makam kunonya. Bisa kita saksikan bersama-sama, ya.
ini adalah makamnya. Nah, ini yang bisa berputar sendiri meskipun ini sudah dibenahi arahnya antara arah barat dan arah timur, tetap saja kembali. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, ini sudah berkali-kali dibenahi arahnya, tetap saja berputar sendiri sehingga miring. Nah, jika kita saksikan bersama-sama, nah, ini saya sedang menghadap ke barat. Pas posisinya saya menghadap ke barat, sedangkan ini makamnya tidak menghadap ke barat dan timur, melainkan miring begini, miring. Nah, kalau ini saya menghadap ke barat dan timur, antara barat dan timur. Sedangkan kalau posisinya di sini, saya menghadap ke selatan, antara selatan dan utara. Ini terlihat jelas sekali, makamnya miringnya ke sana, tidak menghadap ke sana lurus atau menghadap ke barat dan selatan. Kalau ini saya menghadap lurus ke sana, ini antara utara dan selatan. Sedangkan kalau ke sini, ini antara barat dan timur. Sedangkan makamnya ini miring. Ya, kita bisa saksikan langsung juga identitas makam ini. Ini saya kesini untuk yang ketiga kalinya, teman-teman. Hanya saja baru saja saya buatkan video di channel saya ini, yaitu Suryo Timur 2 di sini ini. Ini bisa kita baca bersama-sama. Makam Penewu Suro, KR Suropati atau Kanjeng Raden Suropati Sedo, yang artinya meninggal. Ini kan Sedo. Sedo dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya meninggal Jumadil Akhir tahun 1848 Masehi. Ya, jelas ya. Saya ulangi sekali lagi, makam Panewu Suro, Kanjeng Raden Suropati meninggal Jumadil Akhir tahun 1848 Masehi. Ya, cukup sepuh sekali, cukup tua sekali. Termasuk ini juga tergolong makam kuno. Bagian kijingannya ini terbuat dari batu utuh, teman-teman. Sepertinya batu andesit yang masih utuh, diukir seperti layaknya ukiran tempo dulu, ukiran kuno, ukiran zaman dahulu, yang ukirannya hampir seperti mirip ala kecandian, atau hampir mirip ukiran-ukiran yang terdapat di candi-candi kuno zaman dahulu. Jadi perhatikan bagian sini. Terus di sininya, ini jika kita saksikan bersama-sama, ini ada sebuah lubang yang memang ini lubang asli dari batunya, memang sepertinya batunya memang berbentuk begini ya. Nah, begitu. Terus bagian garis sininya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Kula nuwun permisi, sugeng rahayu. Nah, di sini juga ini saya niat sekaligus untuk membersihkan. Nah, di sini ada garisnya, ukiran sini. Ukirannya lebih jelas ya. Hanya saja ini sedikit tertutup tanah, gitu. Bagian atasnya diberi candi. Ini biasanya ada beberapa warga setempat yang masih menguri-uri budaya ini, memberikan sesaji atau pada saat nyekar atau berziarah ke sini. Karena ini juga termasuk mungkin, karena saya sendiri sampai sekarang pun belum tahu sejarah pastinya beliau ini siapa. Kalau dilihat dari namanya, Kanjeng Raden ini termasuk salah satu dari dalam keraton atau dari keluarga berdarah biru, gitu. Karena nama Raden itu memang gelar yang disandang oleh pihak keraton atau pihak keluarga yang berdarah biru, atau dalam istilah umumnya dari pihak kerajaan, begitu. Terus di sebelah sininya juga sama seperti tadi, ada garisnya, hanya saja ini tertutup tanah dengan lumut karena termakan usia. Ini ukirannya sangat detail sekali. Bagian sini ukirannya sangat detail sekali. Terus di bagian atasnya ini
ada lubang kecil yang biasanya difungsikan atau dimanfaatkan untuk memberikan bunga atau wangian dan sejenisnya. Karena yang namanya orang nyekar itu memang membawa bunga. Kenapa disebut nyekar? Karena nyekar adalah dari bahasa sekar yang artinya bunga, harum mewangi gitu. Dan di sini juga ada sapu lidi yang berfungsi untuk membersihkan lokasi ini. Kalau dulu saya waktu kesini, saya di sini melihat ada beberapa cok bakal atau bekas-bekas sesaji, tapi ini tidak mungkin di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari tertentu saja diberikan sesaji di sini, karena ini juga termasuk salah satu seseorang yang mungkin saya sendiri juga belum tahu pasti sejarahnya, yang mungkin juga yang menjadi cikal bakal wilayah sini. Ya mohon maaf teman-teman ya, saya tadi belum sempat mengatakan ini di daerah mana. Kali ini saya berada di Desa Plumbon, Kabupaten Sleman, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sekali lagi saya katakan ya, di sini saya berada di Desa Plumbon, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya menghadap ke selatan ya, sekali lagi. Saya menghadap ke selatan, pas lurus saya ini menghadap ke selatan, sedangkan ini miring. Miringnya ke sana, antara miring ke barat selatan. Terus kalau di sini saya menghadap ke timur. Timur pas lurus sana, sedangkan ini miring makamnya. Ya. Ini menurut informasi yang saya dapatkan, ini sudah berkali-kali diluruskan, tapi faktanya, kenyataannya ini kembali miring begini ya, ini miring begini. Tadi saya katakan juga ini tidak jauh dari sungai atau dekat dari sungai. Bisa diperhatikan di bagian sana itu adalah sungai, terlihat jelas dari sini, jelas sekali. Terus tidak jauh dari rumah-rumah warga. Di bagian sana itu mulai kelihatan sekitar jarak kurang lebih 15 atau 20 meteran dari sini sudah rumah-rumah warga. Banyak sekali rumah di situ. Hanya saja kalau di sini tidak terlalu kelihatan karena tertutup rimbun daun-daun ini. Banyak pohon-pohon, termasuk pohon apa saja ini ya. Itu pohon bambu, di situ banyak sekali pohon bambu dan pohon-pohon lainnya. Terus di sebelah makam ini pohon apa saya sendiri juga belum tahu pasti, belum paham, tidak tahu jenis pohon apa. Yang jelas makam ini berada di sebuah kebun di pinggir jalan. Nah, ada jembatannya, dekat jembatan itu saya zoom jembatannya, jelas sekali ya. Karena saya juga mencari informasi tentang makam ini, saya sendiri belum mendapatkan jawabannya yang jelas teman-teman. Karena mungkin yang mengetahui sejarah makam ini tentunya orang-orang yang sudah di usia 70 tahun ke atas, mungkin itu baru mengetahuinya. Karena untuk jenis makam-makam seperti ini yang mengandung unsur sejarah yang perlu kita lestarikan, biasanya hanya diketahui oleh orang-orang tua. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak muda di zaman sekarang ini tidak terlalu menghiraukan hal-hal semacam ini, meskipun ada beberapa yang masih menghiraukan, karena ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak keajaiban dunia. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan ini tidak umum, ini tidak pada lazimnya begitu teman-teman. Karena pada umumnya jikalau ada makam kijingannya yang sudah ditata dengan arah yang pas, itu pastinya logikanya ya tetap tidak berubah, kecuali ada pergeseran secara alami, pergeseran bumi karena buminya bergerak, itu berbeda lagi. Sedangkan di sini kalaupun seandainya tanahnya bergerak atau buminya bergerak, sudah pasti semuanya berubah. Nyatanya yang lain tidak ada yang berubah, meskipun di daerah sini ada makam umum juga, tidak ada satupun makam umum yang berubah arahnya atau bergeser tempatnya, tidak ada, kecuali ini. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya ini sudah berkali-kali diluruskan oleh warga setempat. Ternyata faktanya kembali lagi arahnya bergeser. Nggak tahu kenapa sampai begini, maknanya apa, artinya apa.
dan fenomena apa, misterinya apa, saya sendiri pun juga belum mendapatkan jawabannya sampai sekarang. Nah, begitu. Dan ini adalah sebuah keganjilan. Saya katakan keganjilan karena ini hal yang tidak umum, tidak lazim, tidak, istilahnya tidak terdapat pada makam-makam pada umumnya. Mungkin ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak keajaiban dunia yang berada di Indonesia ini. Mungkin dari sahabat-sahabat tadi ada yang menyekipnya atau melewatkannya. Sekali lagi saya tunjukkan identitasnya. Makam Penewu Suro, Kanjeng Raden Suropati, Sedo yang artinya meninggal Jumadil Akhir tahun 1848 Masehi, gitu. Sudah jelas teman-teman ya. Kalau kita saksikan dari jauh pun, dari jarak sekitar 6 meter atau 10 meter, nah, ini juga sangat jelas sekali bahwasanya saya sekarang ini menghadap ke selatan. Pas ke sana ini saya ke selatan, sedangkan makamnya itu, kijingannya itu tetap menghadap ke arah yang miring, ke arah mojok, begitu. Terus di sebelah-sebelah sini, ini hanyalah pohon-pohon biasa yang pada umumnya seperti di kebun-kebun lainnya. Terus di sebelah sana itu adalah persawahan. Nah, banyak sekali sawah-sawah karena di sana memang tempatnya persawahan yang cukup luas sekali. Coba saya agak ke sini lagi untuk melihat-lihat di bagian sini. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama. Ini adalah jalur sungai tadi. Kalau dari sini rumahnya itu sudah mulai agak jelas kelihatan teman-teman ya. Bisa diperhatikan itu sudah mulai banyak dipadati rumah warga. Terus di sebelah sini ini hanyalah sungai. Terus di sungai-sungai sana itu ternyata di pinggir sungai itu banyak sekali akar yang agak besar ya, akar besar. Nah, di situ nggak tahu akarnya pohon apa saja. Kelihatannya sedikit unik ya akarnya. Terus di sini juga ada satu pohon yang sepertinya pohon ini cukup tua sekali dan memang pohonnya lumayan besar dibanding pohon-pohon lainnya yang berada di posisi sini atau yang berada di lokasi sini. Wow, pohonnya luar biasa. Dan di pohon sinilah saya mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang sedikit bisa dibilang misteri, atau ada sesuatu yang biasa dibilang energi-energi makhluk astral yang berada di pohon sini. Ya, semakin ke sini saya semakin jelas merasakannya. Ini pohonnya cukup besar sekali. Mungkin ini usianya sudah hampir sekitar 100 tahunan ya mungkin ya. Ini roboh teman-teman. Nah, roboh itu bagian pangkalnya mendekati akar itu. Ini roboh ke samping sini, doyong tapi tidak roboh keseluruhan sampai menyentuh tanah. Lah anehnya begitu. Anehnya pohon ini meskipun roboh tidak sampai tumbang sampai menyentuh tanah. Nah, ini kalau saya di bawah pohonnya, pas paling dekat dengan tanah ini jaraknya sekitar kurang lebih 2 meteran. Nah, anehnya di situ, kenapa di sini tumbangnya kok nggak sampai menyentuh tanah, nggak sampai roboh sampai ke tanah. Nah, mungkin jika di logika ilmiahnya, mungkin karena akarnya yang masih kuat, akarnya yang besar-besar, ditambah lagi dikuatkan dengan akar-akar pohon bambu yang bagian atasnya itu. Nah, itu kelihatan jelas ya. Coba saya zoom sebentar. Itu akarnya besar-besar. Mungkin kalau ini robohnya sampai menyentuh tanah, ini bisa dipakai untuk jembatan untuk menyeberangi sungai ini.
Nah, jelas sekali ya. Ini sangat tinggi sekali ini pohonnya. Usianya sudah tua sepertinya. Ya, saya akan kembali untuk mereview sebentar lagi, untuk mereview, melihat-lihat langsung lebih detail, sedikit lebih detail lagi tentang makam Kanjeng Raden Suropati tadi yang penuh misteri, penuh fenomena. Karena di sini kebetulan saya tidak ada satu orang pun, tidak menjumpai seorang pun untuk bisa saya tanya-tanya di sini. Karena di sini lokasinya memang sepi sekali, teman-teman. Nah, ini ya, kita saksikan sedikit lebih detail ya. Akan saya kelilingi. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi nuwun sewu, amit. Nah, ini ternyata ada bekas satu dupa. Biasanya di sini mungkin ada beberapa orang paranormal atau orang spiritual yang melean di sini, mungkin biasanya begitu. Ini saya kelilingi agar sedikit lebih detailnya lagi. Ini terbuat dari batu utuh yang diukir, tidak ada sambungannya. Ya, jelas ya. Terus tadi di sini yang bagian ada lubangnya. Udah jelas teman-teman ya. Ya baik, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe-nya, juga komen, agar saya bisa menampilkan video-video sekiranya banyak sekali manfaatnya. Semoga begitu. Semoga Tuhan meridhoi, karena tanpa ridho dari Tuhan kita semua tidak bisa apa-apa. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.